Kemunculan satu-satunya senjata misterius surgawi dari Istana Abadi Awan Beku secara alami menarik perhatian seluruh penonton. Pada saat ini, Xia Qingyue melakukan gerakan yang sangat aneh, dia mengulurkan tangan giok seputih saljunya, meraih liontin giok putih yang tampak biasa di lehernya, dan dengan lembut menariknya ke bawah. Saat liontin giok putih meninggalkan tubuhnya, energi dalam yang dilepaskan dari Xia Qingyue tiba-tiba melonjak. Hanya dalam satu tarikan napas, dia melompat dari alam profound roh tingkat ke-8 ke alam profound roh tingkat ke-9, dan kemudian ke alam profound roh tingkat 10. Kemudian menerobos domain alam profound roh untuk tiba di alam profound bumi tingkat pertama. Alam profound bumi tingkat kedua. Sampai akhirnya, berhenti di alam profound bumi tingkat ketiga. Intensitas aura energi yang dalam secara langsung sama dengan Ling Yun. Perubahan semacam ini jelas tidak dapat dirasakan secara khusus oleh para praktisi muda yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun, para tetua di alam profound bumi atau lebih tinggi, semuanya menjadi pucat karena terkejut dan berdiri dari tempat duduk mereka dengan takjub. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam turnamen pemeringkatan ini, Ling Yuefeng telah berkali-kali dikejutkan melebihi ekspektasinya, tetapi gabungan semuanya tidak dapat dibandingkan dengan kengerian saat ini. Bukan hanya dia, kecuali orang-orang di Frozen Cloud Asgard, semua orang yang merasakan perubahan kekuatan mendalam Xia Qingyue, termasuk Xiao Juetian, Fan Moli, Xiao Boyun, Qin Wuxiang, dan lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka secara pribadi telah melihat sebuah bangunan dari istana surgawi di langit. Kepala istana Qin, ada apa? Qin Wuxiang tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah drastis, menyebabkan Yun Ce dan Chang Yue bertanya dengan cepat. Qin Wuxiang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah dengan suara yang sangat kering, ternyata itu alam profound bumi tingkat ketiga. Chang Yue dan Xia Yuanba sama-sama membuka mulut karena terkejut. Ekspresi Yun Ce juga membeku di sana, dan keterkejutan mendalam muncul di kedalaman matanya. Memang benar dia menyembunyikan kekuatannya yang dalam. Aku sebenarnya tidak pernah menyadari kalau itu karena kalungnya. Ucap Jasmine mendengus dingin. Yun Ce tertegun. Kalung yang diambil Xia Qingyue dari lehernya disebut, mutiara kabut es, yang dapat dengan sempurna menekan energi dalam pemakainya hingga tingkat berapapun. Benar? Ini penindasan, bukan jenis penyembunyian yang mudah dideteksi. Kecuali Anda menggunakan kekuatan Anda yang dalam untuk dengan sengaja memperhatikan kalung yang tidak mencolok ini, akan sangat sulit untuk menemukan takhta sekalipun. Ketika dia berada di kota Liu Yun, kekuatan sejati Xia Qingyue juga tersembunyi di bawah mutiara kabut es ini. Menyembunyikan kekuatannya dalam pertandingan peringkat ini tentu saja merupakan pilihan yang tak terelakkan dari Xia Qingyue. Kalau tidak, jika dia secara langsung mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, orang bisa membayangkan sensasi dan keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Dalam hal kualifikasi, dia benar-benar dikalahkan di depan Xia Qingyue. Levelnya sama sekali tidak sama. Mustahil bagi seluruh kekaisaran Blue Wind untuk menemukan orang yang bahkan bisa menandinginya. Ling Yun, yang paling dekat dengan Xia Qingyue, merasakan perubahan dalam kekuatannya dengan sangat jelas, dan hatinya bergejolak seperti gelombang laut yang bergulung, yang sulit untuk ditenangkan. Di hadapannya, Xia Qingyue perlahan mengulurkan lengannya. Bersamaan dengan gerakan kecil itu, lintasan pita bunga salju Ice Phoenix juga berubah. Menjadi lebih cepat dan jelas, seolah-olah itu adalah peri kecil lucu yang bermain-main di sekitar Dewi Cantik. Setengah dari potongan lengan tergantung diam-diam, memperlihatkan setengah lengan batu giok yang warnanya sangat cerah hingga hampir transparan. Seolah-olah itu diukir dari pusat batu giok paling sempurna di dunia, keindahannya tak tertandingi. Tuan Ling, terima kasih banyak atas keringanan hukuman Anda sebelumnya. Kalau tidak, Qingyue pasti sudah kalah. Qingyue akan berusaha sekuat tenaga sekarang. Suara yang menyentuh dan samar-samar terdengar seperti musik surga keluar dari sela-sela bibirnya yang seperti kelopak dan bertahan di samping telinga Ling Yun, membuatnya menatap kosong tanpa reaksi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, makian dingin Ling Yuefeng tiba-tiba terdengar di benaknya. Yuner, konsentrasi. Transmisi suara jiwa Ling Yuefeng seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Ling Yun, membuatnya langsung terbangun. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu secepat mungkin,
mengumpulkan pikirannya, dan mengembalikan niat pedangnya ke dalam hatinya. Dia tidak berbicara, dan menjawab dengan gerakan pedangnya. Pedang Tian Yuan menunjuk ke depan, dan di ujung pedang, ruangnya sangat terdistorsi. Kekuatan pedang yang tak tertandingi dilepaskan, menyapu seluruh arena wacana pedang seperti gelombang yang tak terlihat. Untuk sesaat, dia seolah menjadi pusat dunia, bahkan penonton yang berada jauh pun bisa dengan jelas merasakan aura yang mengintimidasi. Sensasi semacam itu terasa seolah-olah seseorang telah ditusuk dengan ujung pisau yang tajam di antara alis mereka. Rasa dingin ini membuat seseorang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dibandingkan dengan kekuatan pedang Ling Jie saat memegang dua pedang, kekuatan itu hampir 10 kali lebih kuat. Sebuah pedang terhunus, dan pedang Tian Yuan berdengung di langit. Dalam sekejap, Ling Yun menghilang sepenuhnya, dan semua mata yang bisa menangkapnya hanyalah garis cahaya pedang Qian dan riak jelas di angkasa. Itu adalah riak nyata di ruang angkasa yang disebabkan oleh pemotongan ruang, bukan distorsi spasial kecil yang disebabkan oleh kekuatan pedang Ling Jie. Keduanya benar-benar berbeda. Indra spiritual Xia King Yue, yang diaktifkan sepenuhnya, secara alami meningkat pesat. Serangan pedang ini tidak mungkin lagi dilacak dengan matanya. Dia menggerakkan bagian atas tubuhnya sedikit, dan pita bunga salju Phoenix S langsung menari. Cahaya putih berkibar, dan dia menyerang dengan akurat. Menyentuh pedang terbang, saat berikutnya, pita bunga salju Phoenix S seperti ular spiritual yang tiba-tiba terbangun, melingkari pedang seperti kilat. Pada saat yang sama, gelombang energi cukup untuk membuat udara dingin membeku di angkasa tiba-tiba meletus. Meski Ling Yun kaget, dia tidak panik. Dia mundur ke belakang seperti kilat, menghindari serangan pita bunga salju Phoenix S. Dia mengulurkan telapak tangannya, niat pedangnya melonjak, dan pedang Tian Yuan yang digulung berjuang keras di antara pita bunga salju Phoenix S dan kemudian dengan cepat terbang kembali ke tangannya sendiri. Pedang surgawi Lei Ji. Pedang Yuan surgawi diayunkan, dan ledakan guntur dan kilat bergema. Lebih dari 100 cahaya pedang meledak ke arah Xia King Yue seperti guntur dan kilat. Pita bunga salju Phoenix S berubah dari serangan ke pertahanan, berputar cepat di sekitar tubuhnya dan memblokir semua sinar guntur dan pedang petir. Namun, serangan terakhir Ling Yun juga menusuknya pada saat ini seperti guntur yang menggelegar. Sinar pedang yang tampaknya bersembunyi di dalam celah di angkasa, langsung mengarah ke celah kecil yang dihasilkan oleh pita bunga salju Phoenix S dalam tariannya. Menghadapi serangan pedang berbahaya ini, pita bunga salju Phoenix S yang lentur seperti ular, tiba-tiba melesat keluar, dan langsung bertabrakan dengan pedang Yuan surgawi. Dengan suara ding yang keras, pita bunga salju Phoenix S begitu erat menempel pada pedang tersebut. Pita panjang yang awalnya selembut sutra, tampak seolah-olah telah berubah menjadi baja halus yang tidak bisa dihancurkan, benar-benar menghalangi pedang Ling Yun yang dipenuhi dengan niat pedang. Saat teratai es meledak, Xia King Yue dan Ling Yun didorong mundur pada saat yang sama. Xia King Yue mendarat dengan lembut. Ketika Ling Yun mendarat, lengannya sudah terbungkus lapisan kristal es tebal. Dia bergerak sedikit. Dia mengangkat alisnya, mengibaskan kristal es, dan kemudian melihat pita sutra panjang seputih salju dengan mata yang sangat terkejut. Ling Yun juga samar-samar menyadari hal ini dari beberapa tabrakan tatap muka tadi. Mengenai perbedaan senjata, dia tidak takut sama sekali, tapi yang benar-benar membuatnya takut adalah kekuatan mendalam Xia King Yue tidak kalah dengan miliknya. Hahaha, Ling Yun meraung keras, dan bagian putih matanya menyusut dengan cepat. Dua bayangan pedang tajam terpantul di pupil yang membesar. Niat pedang di seluruh tubuhnya dimobilisasi tanpa syarat, dan itu begitu kuat hingga hampir berubah menjadi substansi. Di sekilas, seolah-olah ada sekelompok api transparan yang menyala di sekujur tubuhnya. Pedang Ling Yun keluar, dan bayangan pedang memenuhi langit seperti badai. Perubahan kekuatan pedang Ling Yun juga membuat alis tipis Xia King Yue bergerak sedikit. Pita bunga salju Phoenix S terbang di udara, dan udara dingin yang menggigit menyelimuti bayangan pedang Ling Yun di langit. Penghalang energi misterius yang dibangun oleh Ling Wugu sendiri runtuh saat energi misterius mereka bertabrakan. Pada saat ini dalam pertandingan peringkat ini, dua orang super kuat dari alam profound bumi akhirnya memasuki pertarungan habis-habisan. Pedang itu seperti aliran cahaya dan halilintar, namun pitanya terkadang seperti kabut, terkadang sekuat es yang dalam, terkadang kusut, tersapu, tertusuk, dan terpotong.
Ia selalu berubah. Namun semua transformasi ini dengan mudah menari-nari di tangan Xia Qingyue tanpa sedikit pun kejanggalan. Jika orang biasa menghadapi senjata semacam ini untuk pertama kalinya, mereka pasti akan terpesona dan tidak akan mampu mengikutinya. Tapi Ling Yun tetaplah Ling Yun, meskipun skill pedangnya tampak seperti serangan yang menekan, pada kenyataannya, itu semua hanyalah tipuan. Bertahan sambil berpura-pura menyerang, dia menggunakan mata dan kesadarannya untuk menangkap berbagai transformasi pita bunga salju Phoenix S secara keseluruhan. Setelah lebih dari 300 serangan pedang, dia telah beradaptasi dengannya, dan beralih dari bertahan ke menyerang, dan menggunakan pedangnya untuk menyerang pita bunga salju Phoenix S. Cahaya pedang menyala, dan lebih dari selusin tanda dalam muncul di tanah datar. Pita bunga salju Phoenix S dengan lembut membelai tanah. Namun justru tindakan belayan yang tampak lembut inilah yang menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan retakan menyebar dengan cepat seiring dengan udara dingin yang mencengangkan, sampai ke kaki Ling Wugu, membuatnya berturut-turut mundur ke belakang dengan panik. Ling Yun terbang dan berjalan di udara. Setiap langkah yang dia ambil akan memunculkan angin puyuh bilah pedang. Ketika dia bergegas ke Xia Qingyue, lebih dari 30 angin puyuh bilah pedang menyapu ke arah Xia Qingyue dari arah yang berbeda, dan di dalam setiap angin puyuh bilah pedang, terdapat beberapa puluh sinar pedang yang tersembunyi. Ekspresi Xia Qingyue tenang dan tak tergoyahkan. Saat pita bunga salju Phoenix S menari dengan anggun, teratai raksasa berwarna biru muda mekar di bawah kakinya dengan kemegahan yang tak tertandingi. Penjara teratai es. 12 kelopak bunga berwarna biru pucat bermekaran, mengeluarkan cahaya seterang bintang. Namun kali ini, teratai es besar ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan, melainkan meledak secara spontan. Kristal es yang berterbangan padat di seluruh langit bertabrakan dengan cahaya pedang dengan ganas. Kristal es menghancurkan cahaya pedang, dan cahaya pedang juga menghancurkan kristal es. Di dalam badai teratai es dan bilah pedang yang kacau, pedang Yuan Surgawi dan pita bunga salju Phoenix S juga saling bersilangan seperti hujan badai yang dahsyat. Lambat laun, kerumunan orang tidak bisa lagi melihat sosok pedang Yuan Surgawi dan pita bunga salju Phoenix S, dan pada akhirnya, bahkan Ling Yun dan Xia Qingyue hanya bisa melihat bayangan kedua orang tersebut yang bergeser dengan kecepatan ekstrim. Hanya suara intens dari tabrakan, serta kristal es dan sinar pedang yang menutupi langit, tetap ada tanpa henti. Sebagian besar arena wacana pedang dan seluruh area seluas 100 kaki ditutupi oleh cahaya pedang dan kristal es, bahkan Ling Wugu terpaksa mundur sejauh 100 kaki. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan beberapa tetua dengan cepat membangun penghalang energi di depan kursi untuk mencegah kekuatan ini tiba-tiba menyebar dengan liar dan melukai murid-murid muda sekte tersebut. Di kursi keluarga Kekaisaran Changfeng, mata Qin Wuxiang juga terbelalak. Mengingat kekuatannya ketika dia berusia 20 tahun, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, kedua orang ini akan menjadi puncak Kekaisaran Changfeng di masa depan, terutama Xia Qingyue, tidak akan ada bandingannya. Ekspresi Ling Yuefeng menjadi semakin serius. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Yun, yang juga berada di alam profound bumi tingkat ketiga, akan memiliki keunggulan absolut, karena akan mudah baginya untuk menghancurkan tingkat yang sama. Namun, dia menyaksikan tanpa daya ketika Ling Yun mencoba yang terbaik sedikit demi sedikit, tetapi tidak pernah menang sedikit pun. Untuk sesaat, dia merasa sedikit lebih cemas, karena situasi pertempuran seperti itu membuatnya tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Setelah melihat reaksi Ling Yuefeng, Suanyuan Yufeng berkata dengan santai, "Yuefeng, jangan khawatir, jangan lupa, Yuner masih memiliki klon roh pedang yang belum digunakan." Setelah klon roh pedang keluar, Xia Qingyue tidak punya peluang untuk menang. Pedang surgawi yang perkasa, Qian Kun. Di pedang Tian Yuan, cahaya pedang hijau meroket dengan ganas, memanjang hingga lebih dari 20 kaki jauhnya. Dari kejauhan, tangan Ling Yun sepertinya memegang pedang besar yang panjangnya lebih dari 20 kaki dan lebar setengah kaki. Ling Yun mengangkat kedua tangannya, dan cahaya pedang hijau itu seperti pedang penghakiman dari surga, meledak ke arah Xia Qingyue. Di tengah kebisingan yang sangat besar, jurang besar dan tak berdasar yang panjangnya lebih dari 300 meter dan lebar 5 kaki pecah di arena wacana pedang, dengan keras membelah arena menjadi dua. Tapi Xia Qingyue sudah muncul jauh di udara entah kapan. Roh es perlahan melayang di sekitar tubuhnya dan serpihan salju jatuh dengan lembut dari atas. Pada awalnya,
kepingan salju jarang terjadi, tetapi setelah itu, jumlahnya semakin bertambah. Angin sedingin es juga perlahan mulai bertiup. Pada akhirnya, angin dan salju menyatu menjadi badai salju yang tak terbatas dan mengalir deras. Ini adalah teknik awan es tingkat ke-6, mendorong alam salju. Gumam Ling Yuefeng terkejut. Dia dengan cepat mundur ke belakang, tetapi masih diselimuti oleh badai yang dahsyat. Cahaya pedangnya bergerak seperti kilat dan membelah badai salju dengan kecepatan ekstrim. Dia dengan kuat menahan serangan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam level alam profound bumi. Dan pada saat ini, garis cahaya putih tiba-tiba muncul di depan tubuhnya. Meskipun dia menyadarinya, dia tidak bisa mempertimbangkan untuk melawan salju surgawi, dan dadanya disentuh ringan oleh pita bunga salju Phoenix S. Ling Yun memuntahkan seteguk darah dan memercikkannya ke kepingan salju putih bersih. Di saat yang sama, di bawah hantaman dari depan, dia menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri jauh ke belakang dan lolos dari serangan badai salju. Dia tetap di dalam udara selama lebih dari 10 kali berturut-turut. Setelah berguling, dia mendarat dengan keras di tanah, berlutut dengan satu kaki, memegang pedang Yuan surgawi di tangannya, terengah-engah. Ling Yuefeng tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangannya untuk meraih, dan pedang Tianyang di tangan Ling Jie tersedot ke tangannya, lalu dia melemparkannya ke arah Ling Yun. "Yuner, ambil pedangnya." Ling Yun mengangkat kepalanya, perjuangan yang menyakitkan melintas di matanya, tapi dia masih mengulurkan tangan dan meraih pedang Tianyang di tangannya, dan matanya kembali bertekad. Sebelumnya, Ling Jie bertarung melawan Yun Che, dan ada adegan di mana Ling Yun membantu pedangnya. Tapi sekarang, kejadian yang persis sama terjadi pada Ling Yun. Seluruh arena wacana pedang terdiam, dan tidak ada yang melontarkan ejekan apapun. Karena siapapun akan mengerti bahwa dalam pertempuran ini, Villa Pedang Surgawi sama sekali tidak boleh kalah. Jika mereka membiarkan kekuatan dan supremasi nomor 1 yang bermartabat di Blue Wind dikurangi menjadi yang ketiga, tidak diragukan lagi akan sangat disayangkan bahwa Villa Pedang Surgawi tidak dapat dihapuskan untuk generasi mendatang. Ling Yun secara alami mengetahui hal ini. Oleh karena itu, meskipun menggunakan kedua pedang itu melukai harga diri dan martabatnya, dia tidak menolak. Dibandingkan dengan prestise Villa Pedang Surgawi, martabat pribadinya sama sekali tidak berarti. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dengan pedang Tianyuan di tangan kirinya dan pedang Tianyang di tangan kanannya, Ling Yun perlahan berdiri, dan tangan yang memegang pedang Tianyang perlahan melonggarkan cengkeramannya. Anehnya, pedang Tianyang yang kehilangan cengkeramannya tidak jatuh, tetapi hanya tergantung di sana. Kedua tangan Ling Yun tergenggam di depannya, cahaya eksentrik yang setajam sinar pedang muncul di matanya. Di sekeliling tubuhnya, ada juga semburan pancaran energi mendalam berwarna abu-abu muda. Klon roh pedang. Di belakang pedang Tianyang, bayangan ilusi tiba-tiba muncul. Mengikuti gumaman rendah Ling Yun, energi dalam di seluruh tubuhnya melonjak, dan bayangan itu dengan cepat membeku, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang tidak memiliki rasa ilusi. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan Ling Yun, memiliki bentuk tubuh yang sama dengan Ling Yun, dan bahkan penampilan serta tatapannya pun sepenuhnya sama. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam pedang Tianyang di depannya, dan segera, gelombang energi pedang yang tidak dapat disangkal dan sepenuhnya sama dengan milik Ling Yun dilepaskan. Kedua Ling Yun berdiri bersama, dan selain pedang di tangannya, tidak ada perbedaan yang bisa dibayangkan di antara mereka. Mulut Yun Che terbuka sedikit dan matanya kaget, apakah ini ilusi? Sisa-sisa bayangan. Salah. Jika itu adalah ilusi, tidak akan ada yang namanya kekuatan pedang, tapi itu jelas melepaskan aura yang tidak lebih lemah dari milik Ling Yun. Itu benar-benar seperti Ling Yun asli lainnya. Apa? Dua Ling Yun. Gumam semua orang yang hadir tercengang di tempat, terutama praktisi muda, mata mereka terbuka lebih lebar dari mata sapi. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa ada keterampilan luar biasa di dunia ini? Itu seperti trik sulap, dan bahkan praktisi dengan kekuatan paling rendah pun merasakan aura dari Ling Yun kedua, yang tidak lebih lemah dari Ling Yun yang asli. Saat semua orang tercengang, pedang Yuan surgawi milik Ling Yun telah menembus dengan serangan yang anggun. Tampaknya membelah ruang angkasa, dan bahkan jika ada gunung di depan, pedang itu sudah cukup untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Sutra putih Xia Qingyue berkibar dan bertemu dengan pedang Yuan surgawi.
Dengan suara ledakan besar, bayangan pedang bertabrakan dengan bayangan putih, dan suara menakutkan itu seperti guntur dan kilat. Pada saat ini, Ling Yun lain telah mencapai di belakang Xia Qingyue, dan pedang Tianyang menyerang dengan momentum yang sama. Kecuali jika kekuatan yang melanggar aturan normal digunakan, kekuatan mendalam Xia Qingyue hampir tidak bisa menandingi Ling Yun. Namun, menggunakan kekuatan yang melampaui aturan pasti akan menghabiskan banyak energi dan tidak dapat sering diaktifkan. Xia Qingyue dapat bersaing dengan satu Ling Yun, tetapi sangat mustahil untuk menghadapi dua Ling Yun pada saat yang bersamaan. Teratai es meledak, dan Xia Qingyue dengan cepat menjauh, tetapi kedua Ling Yun mengikutinya seperti bayangan. Dua pedang profound surgawi, satu Qian dan satu Oranye, menjalin dua jaring pedang besar, menyegel Xia Qingyue dengan kuat di dalamnya. Kekuatan pedang Tianyuan dan pedang Tianyang saling melengkapi, sekarang ketika kedua pedang tersebut digabungkan, kekuatannya tidak sesederhana menggandakan. Seluruh arena wacana pedang bergetar hebat dan retakan jaring laba-laba besar mulai muncul pada platform batu di bawahnya. Teratai es bermekaran di sekitar Xia Qingyue, tetapi mereka segera dihancurkan oleh energi pedang Qian dan Oranye, dan secara bertahap, es yang menyerang teratai menjadi semakin berkurang, dan teratai es pertahanan meningkat. Pada akhirnya, semua teratai es terkonsentrasi pada pertahanan, dan pita bunga salju Phoenix es juga berubah menjadi keadaan pertahanan penuh, terbang dengan cepat di sekitar tubuh Xia Qingyue, menahan energi pedang yang terus-menerus dari kedua pedang. Meski begitu, bahaya masih ada, dan Ling Yun memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka Ling Yun benar-benar bisa menggunakan klon roh pedang. Saudari, aku ingat saat itu, kamu dikalahkan karena Ling Yuefeng menggunakan klon roh pedang yang aneh ini. Ucap Chu Yueli dengan ringan berbicara perlahan dengan ekspresi dingin. Meskipun Xia Qingyue berada pada posisi yang sangat dirugikan, dia tidak tampak cemas. Wajah Chu Yuechan sedingin es dan dia tidak menjawab. Chu Yueli menutup matanya dan memulai transmisi jiwa. Qingyue, sepertinya tidak ada pilihan lain. Aktifkan domain. Saya percaya bahwa setelah Nyonya mengetahui bahwa Ling Yun mampu memanfaatkan klon roh pedang, dia tidak akan menyalahkan Anda karena mengaktifkan domain. Pergerakan Xia Qingyue, yang telah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan kedua Ling Yun, menjadi lamban. Tiba-tiba, roh es di tubuhnya berkibar, dan penjara teratai es besar meledak di bawah kakinya, memaksa kedua Ling Yun mundur secara bersamaan. Kedua Ling Yun mundur 10 kaki jauhnya dan segera mendekat seperti kilat. Namun pada saat itu, cahaya biru es tiba-tiba terlepas dari tubuh Xia Qingyue. Dia menutup kedua matanya, ekspresinya setenang salju. Saat dia membuka tangannya perlahan, rambut panjangnya yang hitam pekat melayang tanpa angin, dan gelombang angin dingin yang menggigit tiba-tiba bersiul dari kubah biru surga. Domain, awan, beku, erangan pelan perlahan keluar dari bibirnya. Dalam sekejap, seolah-olah dunia di depannya tiba-tiba berubah. Ruang 100 kaki di sekelilingnya langsung berubah menjadi bidang biru es. Di bidang biru es yang besar ini, udara menjadi seperti api penyucian. Umumnya dingin, dan es serta embun beku turun diam-diam dari langit. Elemen air di udara dengan cepat mengembun menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan tak lama kemudian tanah ditutupi dengan lapisan kristal putih yang semakin tebal. Pergerakan kedua Ling Yun berhenti pada saat yang sama, dan es dengan cepat terbentuk di tubuh mereka, dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Ini. Domain. Sebelum Ling Yuefeng bisa mengatakan apapun karena terkejut, Suanyuan Yufeng meraih tangan Ling Yuefeng dan berteriak. Ekspresi Ling Kun juga segera berubah. Setelah terkejut, dia berbisik dan berkata pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari tubuh indah 9 Suan yang mengabaikan aturan. Apa? Domain? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukankah domain itu kekuatan singgasana? Tapi, ini jelas merupakan kekuatan domain. Ini masih merupakan domain yang lengkap. Kali ini, tidak hanya para praktisi muda, tetapi juga para tetua semuanya terkejut. Domain? Bagi para praktisi muda, terlalu jauh untuk dijangkau, dan bagi para tetua ini, mereka dengan jelas dan mendalam mengetahui konsep domain, dan kekuatan semacam ini masih menjadi tujuan akhir yang mereka kejar sepanjang hidup mereka. Ling Wugu menatap kosong ke dunia biru sedingin es di depannya, wajahnya benar-benar membeku karena kelesuan.
Dia saat ini berada di alam profound surgawi tingkat 8, dan kemungkinan mencapai alam profound kaisar di masa hidupnya sangat kecil. Mampu menampilkan domainnya adalah bukti simbolis dari kekuatan singgasana. Tapi baginya, itu hanya bisa menjadi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Namun, mimpinya ini, sebenarnya telah muncul sepenuhnya di tubuh seorang gadis berusia 17 tahun. Di dalam domain awan beku, es, salju, kabut es, angin dingin, semuanya berubah menjadi elemen yang bermanfaat bagi Xia Qingyue. Pada saat yang sama, itu juga sangat membatasi Ling Yun dalam semua aspek. Rasa dingin yang mengerikan menusuk tulang, dan bahkan menyebabkan tulang Ling Yun bergetar. Langit dipenuhi angin dan salju, dan kabut dingin menghalangi pandangannya. Awalnya, dia masih bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun lambat laun, tubuhnya menjadi lebih kaku. Baik kecepatan tubuh maupun kecepatan pedang telah menurun secara signifikan, dan bahkan kekuatan pedang menjadi semakin lemah seolah-olah dibekukan. Semua cahaya pedang yang berasal dari Ling Yun langsung membeku di udara, dan bahkan pedang Tianyuan dan pedang Tianyang dengan cepat menyebar ke lapisan es yang tebal. Dunia di domain awan beku seperti neraka es. Jika seseorang tidak memiliki domain dengan intensitas yang sama untuk melawannya, mereka harus menanggung rasa sakit yang terus-menerus di penjara es. Untuk Ling Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam profound bumi, apalagi 2 di antaranya, bahkan jika ada 10 atau 100, dia tetap tidak dapat membuat domain yang sebenarnya. Ketika Ling Yun tertegun, lapisan es tebal tanpa sadar terbentuk di kaki dan dadanya. Pita bunga salju Phoenix es datang menyerang dari udara, tapi tubuhnya yang mengeras tidak lagi mengindahkan apa yang diinginkannya, dan gerakannya sangat lambat. Es di dadanya tiba-tiba pecah. Dengan pukulan ini, Xia Qingyue tidak menahan kekuatan apapun dan mengirim Ling Yun terbang jauh, terbang ratusan kaki jauhnya dan mendarat di luar domain awan beku. Ling Yun jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sepersekian detik setelah dia menyentuh tanah, klon roh pedang miliknya lenyap, dan pedang Tianyang juga jatuh tanpa daya. Saat berada di domain awan beku, tubuhnya tidak hanya dibekukan, tetapi juga kekuatan besarnya. Jadi ketika dia menerima serangan itu, pertahanan energinya yang dalam sangat lemah. Pukulan yang satu ini, telah membuatnya menderita luka batin yang sangat parah. Ditambah lagi, energi jiwanya rusak parah akibat disipasi klon roh pedang. Dunia di depan matanya adalah lautan kekacauan. Tubuhnya meronta, namun pada akhirnya dia tidak mampu berdiri. "Tuan muda," teriak Ling Wugao bergegas mendekat dan membantu Ling Yun berdiri. Begitu dia menyentuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sedingin es. "Aku menyerah." Perlahan membuka matanya, Ling Yun berjuang untuk mengucapkan 2 kata yang dia pikir tidak akan pernah dia ucapkan dalam hidup ini, lalu kepalanya dimiringkan dan dia pingsan. Pada awalnya, dia dan Xia Qingyue berimbang. Setelah menggunakan klon roh pedang, dia berada di atas angin. Namun, begitu domain awan es Xia Qingyue diaktifkan, dia benar-benar dikalahkan dalam sekejap mata. Karena itu telah melampaui hukum dasar energi yang mendalam. Itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak muncul di alam profound bumi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sama sekali. Ling Yuefeng kembali duduk dengan berat di kursinya, lalu menarik napas panjang dan menutup matanya tanpa suara. Saat domain awan es muncul, dia tahu bahwa Ling Yun telah kalah, dan Villa Pedang Surgawi telah kalah. Bahkan tidak ada sedikit pun harapan untuk sebuah kebetulan. Dia jelas-jelas hanya seorang praktisi alam profound bumi. Bagaimana dia bisa? Ling Yuefeng bergumam pelan dan putus asa. Hingga saat ini, ia masih belum bisa menerima pemandangan yang disaksikan semua orang. Ling Yun kalah. Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard adalah pemenangnya, dan akan memasuki pertarungan terakhir besok. Ucap Ling Wugu berdiri, dan dengan suara penuh rasa sakit, mengumumkan hasil pertempuran yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Bidang biru sedingin es perlahan menghilang. Di bawah tatapan semua orang dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, Xia Qingyue melayang turun dari langit. Ketika dia mendarat, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dadanya yang menjulang tinggi juga bergelombang dengan keras, dan wajahnya bahkan lebih pucat secara tidak normal. Hasil dari melepaskan sesuatu milik alam profound kaisar dengan hanya kekuatan di alam profound bumi, siapapun akan tahu betapa besar dampak yang akan menimpanya. Pada puncaknya,
Pesona Frozen Cloud yang cantik ini hampir tidak bisa bertahan maksimal 20 napas waktu. Sebuah batu besar sekali lagi didirikan di tengah arena wacana pedang, dan di atasnya, dua orang yang akan berkompetisi di final besok ditampilkan. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Tidak ada yang meramalkan hasil dari dua pertarungan di semifinal. Pertarungan Yun Ce dengan Ling Jie merupakan pesta visual bagi penonton, dan duel Xia Qinyu dengan Ling Yun telah menghancurkan semua persepsi mereka sebelumnya. Setelah pertempuran, mereka yang telah menyaksikan keseluruhan pertempuran tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam turnamen pemeringkatan ini, dalam pertarungan para pemuda di bawah 20 tahun ini, secara tak terduga muncul sebuah domain. Benar sekali. Kita sudah tua, waktu bagi generasi muda untuk bersinar telah tiba. Ling Yun sendiri bisa membuat kita terdiam, tapi Xia Qingyue ini. Hehe, di depan gadis muda ini, aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Salah satu tetua sekte besar berkata sambil menghela nafas. Ini juga merupakan hal yang baik, setidaknya ini membuktikan bahwa dunia misterius kerajaan angin biru kita dapat mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Frozen Cloud Asgard tidak tahu di mana ia menemukan murid ini. Setelah turnamen peringkat ini, nama Xia Qingyue akan bergema di seluruh Blue Wind Empire. Gelar terkuat di kalangan pemuda harus berpindah tangan. Semua diskusi terfokus pada Xia Qingyue, tetapi hanya sedikit orang yang menyebut Yun Ce, protagonis lainnya dalam pertempuran besok. Tak heran jika duel antara Yun Ce dan Ling Jie berlangsung seru, namun setidaknya beberapa level lebih buruk dari duel antara Ling Yun dan Xia Qingyue. Kemenangan Yun Ce atas Ling Jie tidak semudah itu, bahkan senjatanya pun patah. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan bisa mengalahkan Xia Qingyue, yang mengalahkan Ling Yun, dan bahkan bisa menggunakan domain. Setelah tubuh dan meridiannya dibekukan oleh domain, terluka oleh pukulan Xia Qingyue, dan menderita akibat penggunaan klon roh pedang, Ling Yun koma selama 3 jam dan masih belum bangun. Dalam keadaan koma, wajah Ling Yun pucat, dan ekspresi rasa sakit muncul di antara alisnya. Yuner, apakah dia belum bangun? Ucap Ling Yuefeng berjalan mendekat, ekspresinya tidak senang atau sedih. Belum, klon roh pedang tidak menghilang dengan sendirinya, tapi dikalahkan. Jiwa kakak pasti juga menderita banyak trauma, tapi dia akan bangun dalam 1 atau 2 jam. Ucap Ling Jie berkata dengan cemas. Aduh. Ling Yuefeng menghela nafas panjang dan menutup matanya. Dalam 2 pertempuran ini, kamu dan kakakmu menunjukkan kekuatan penuhmu, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang kekalahan kita. Sepertinya tahun-tahun ini aku terlalu sombong dan bodoh. Apakah era dominasi kita di Villa Pedang Surgawi akan segera berakhir? Saat malam tiba, bulan purnama menggantung tinggi di langit, diam-diam menyinari cahaya bulan yang terang. Di bawah sinar bulan, Xia Qingyue duduk dengan tenang di tepi kolam teratai, memegang pipinya yang harum di tangannya, diam-diam memandangi bulan yang belum lengkap di langit, matanya seperti air yang tenang, tanpa riak apapun, dan dia tidak tahu apa yang dia sedang pikirkan. Angin dingin bertiup sedikit, dan sosok seputih salju diam-diam datang ke sisinya. Xia Qingyue menurunkan pandangannya, berdiri, dan memberi hormat lembut, guru senior. Chu Yuechan mengangguk sedikit, lalu mengulurkan tangan gioknya. Di telapak tangannya ada pil obat yang semurni salju dan memancarkan cahaya seterang bulan. Kamu menggunakan domainmu hari ini, dan sedikit melukai vitalitasmu. Kalau terus begini, kamu hanya akan memulihkan 60% energimu besok, tapi setelah mengambil pil ini, kamu bisa pulih sepenuhnya. Pil pengembalian jiwa es, gumam Xia Qingyue terkejut. Tetapi dia tidak mengambilnya. Pil pengembalian jiwa es sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan untuk Qingyue. Kamu adalah pilar masa depan dan harapan Istana Abadi Awan Beku. Posisi penguasa istana adalah milikmu di masa depan. Barang berharga apapun yang digunakan padamu tidak akan sia-sia. Ambillah, ucap Chu Yuechan dengan suara yang dalam. Dia memiliki reputasi dan keagungan di Frozen Cloud Asgard nomor 2 setelah ketua istana. Xia Qingyue tidak lagi melawan, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Terima guru senior. Pil surga pengembalian jiwa es memasuki tubuh, dan angin malam di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin,
dan vitalitas langit dan bumi mengalir ke tubuh Xia Qingyue dengan cepat, memungkinkan vitalitasnya yang rusak dan kekuatannya yang dalam pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Chu Yuechan memandang Xia Qingyue sebentar, matanya berubah dengan rumit, dan dia berbisik, "Qingyue, untuk pertempuran besok, jangan meremehkan lawanmu, dan yang lebih penting lagi, jangan berasumsi bahwa kemenangan ada di tanganmu." Sehubungan dengan kemampuannya, meskipun dia masih menyembunyikan beberapa rahasia, bahkan jika dia memanfaatkan segalanya, dia akan tetap jauh darimu. Dengan domainmu, memang benar bahwa di bawah alam Sky Profound, tidak ada orang yang bisa menandingimu. Namun, dia mempunyai dua hal yang sangat tidak kamu miliki. Xia Qingyue mengangkat matanya, dengan sedikit keterkejutan di matanya yang seperti bulan, "Tolong beri saya nasihat, guru senior." Yang pertama, adalah pengalaman bertarungnya dan panca inderanya yang sangat tajam. Pengambilan keputusan dan ketegasannya dalam keadaan berbahaya ditambah dengan pengalaman bertarungnya, lupakan tentangmu, bahkan aku jauh dari levelnya. Yang kedua, adalah ketekunan dan kemauannya. Sekalipun dia ditekan hingga batasnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, jangan berasumsi bahwa dia telah kalah, tetapi sebaliknya, ketika dia dalam kesulitan, dia bisa menjadi lebih menakutkan. Pertarungan besok ini, bukan saja kamu tidak boleh bersantai, ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit. Ini bukanlah kata-kata kosong, tapi adalah saranku untukmu sebagai master seniormu. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak akan terlalu terkejut. Kata-kata Chu Yuechan memenuhi mata indah Xia Qingyue dengan keterkejutan yang mendalam. Hati Chu Yuechan seperti es yang dalam, dan dengan kepribadian yang dingin, dia biasanya jarang berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar guru yang dihormati oleh semua orang ini mengucapkan begitu banyak kata sekaligus. Dan semua kata-katanya memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada seorang pria, penilaian yang sangat tinggi hingga hampir tidak nyata. Jika Chu Yuechan tidak mengucapkannya sendiri, dia tidak akan bisa mempercayainya. "Ya, Qingyue akan mengingat kata-kata guru senior," ucap Xia Qingyue dengan lembut. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Qingyue memiliki pertanyaan lancang untuk ditanyakan pada guru senior. Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku begitu mengenalnya?" Ucap Chu Yuechan menutup matanya sedikit. Chu Yuechan berbalik, dan tepat ketika Xia Qingyue mengira dia akan pergi, dia tiba-tiba berkata dengan pelan, "Sebelumnya, untuk menyempurnakan giok cair hati beku untukmu, aku meninggalkan istana untuk mencari 3 binatang surgawi tipe S. Ketika saya mendapatkan inti mendalam ketiga, saya tidak sengaja diracuni, dan kemudian saya bertemu dengannya. Dia membantu saya menghilangkan racun itu, jadi saya berhutang budi padanya. 2 bulan setelah saya kembali ke istana, saya meninggalkan istana lagi. Setelah itu, saya menghilang selama 5 bulan. Selama 5 bulan itu, saya bersamanya, saya melindunginya untuk membalas budi. Tapi pada akhirnya, dia juga menyelamatkan hidup saya. Itu juga karena dia, saya bisa menerobos ke alam profound Kaisar." Mendengar ini, bibir merah muda Xia Qingyue terbuka dan matanya bergetar. Dia terdiam untuk waktu yang lama, sama sekali tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bahkan Chu Yuechan sendiri tidak tahu mengapa dia memberitahu Xia Qingyue keputusan yang telah dirahasiakan di hatinya seumur hidup ini. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia merasakan hutang yang tidak dapat dijelaskan padanya. Karena bagaimanapun juga, Xia Qingyue adalah istrinya yang sah dan pantas. "Jangan katakan kata-kata ini kepada siapapun, termasuk tuanmu," ucap Chu Yuechan dengan suara yang dalam. "Ya," ucap Xia Qingyue mengangguk tanpa sadar, pikirannya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, langkah kaki yang sengaja ringan mendekat dari luar halaman, dan kemudian, suara yang jelas datang dari pintu masuk utama halaman, "Xiao Kuangyu dari Sekte Xiao, saya ingin bertemu dengan peri bulan beku, Xia Qingyue. Saya tidak memiliki niat lain, kebetulan saya punya jepit rambut giok beku yang cocok dengan peri bulan beku. Hanya jika dicocokkan dengan peri bulan beku, harta ini tidak akan terbuang percuma." Dan juga, sebelum Xiao Kuangyu selesai berbicara, Chu Yuechan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorong. Aliran energi dingin yang memadat tiba-tiba mengalir deras dan menutup pintu masuk utama halaman dengan dinding es tebal setinggi 3 meter. Aliran energi dingin yang mengalir ke arahnya menyebabkan Xiao Kuangyu pucat ketakutan, dan dia dengan cepat mundur.
Meski wajahnya berkedut karena marah, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dengan keras, melambaikan tangannya, dan pergi dengan marah. Di seluruh kekaisaran angin biru, mungkin hanya Frozen Cloud Asgard yang bisa menggagalkan dan mempermalukan tuan muda kedua dari sekte Xiao ini. Di sisi lain saat ini, Yun Ce menegakkan tubuh bagian atasnya. Menekuk kaki kanannya ke depan, dia menutup matanya, dan kedua tangannya mengambil bentuk menggenggam pedang. Setelah mempertahankan gerakan ini untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan menggeram sebelum memotong ke depan dengan kedua tangannya. Namun rangkaian aksi tersebut hanyalah aksi sederhana tanpa adanya momentum. Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Jasmine akhirnya mau tak mau bertanya karena penasaran. Yun Ce meletakkan tangannya, menghela nafas lega, dan berkata, Jasmine, menurutmu apakah ada kemungkinan aku bisa mengalahkannya dalam pertarungan besok? Jika itu adalah orang lain yang memiliki kekuatan dan keterampilan misterius yang sama persis denganmu, maka kemungkinan untuk mengalahkan Xia King Yue akan sama sekali nol. Bahkan jika orang ini telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia seharusnya tidak berpikir untuk bertukar lebih dari 10 gerakan. Tapi bagimu, mungkin kecil kemungkinannya. Ucap Jasmine menjawab dengan ringan, karena, ketika kamu akan kalah, kamu akan menjadi orang gila yang tidak mampu untuk kalah. Hehe, terima kasih atas pujiannya. Ucap Yun Ce tersenyum bangga. Pujian, saya sedang menyindir. Ucap Jasmine mengoreksinya dengan serius, saya dapat merasakan bahwa Anda sendiri tidak begitu percaya diri untuk mengalahkan Xia King Yue, namun Anda juga sama sekali tidak akan membiarkan diri Anda kalah. Jadi, pada saat itu, saya pun tidak akan bisa mengantisipasi tindakan mengancam jiwa seperti apa yang akan Anda lakukan. Namun, saya harus memperingatkan Anda, sebaiknya Anda tidak mencoba mengaktifkan alam ketiga dewa jahat secara paksa. Di tempat uji coba Dewa Naga, Anda dengan paksa mengaktifkan alam kedua dewa jahat. Jika bukan karena jalan hukum kesadaran Anda yang tiba-tiba membuat terobosan, Anda pasti sudah mati di sana. Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan surgawi setiap saat. Aku sebenarnya bukanlah orang yang tidak mampu menanggung kerugian, jika lawan besok adalah Ling Yun, atau bahkan Xiao Jie, aku tidak akan terlalu memikirkannya jika aku kalah, tapi Xia King Yue, aku pasti tidak akan kalah. Ini bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah martabat seorang pria. Ucap Yun Ce dengan suara yang dalam. Apa, martabat seorang pria? Ucap Jasmine tampak bingung. Ini masalah orang dewasa, anak kecil tidak akan memahaminya. Ucap Yun Ce menyeringai. Anak kecil. Semua yang aku tahu, melampaui pengetahuanmu 10 juta kali lipat. Ucap Jasmine mendengus dengan jijik, kamu masih belum menjawab pertanyaanku, apa yang kamu rencanakan? Bukan apa-apa, aku baru saja mencoba merasakan jurus pedang kedua Sirius berdasarkan tahap dasar dari penjara Dewa Sirius, tapi ternyata, aku agak terlalu berhayal. Ucap Yun Ce dengan enggan. Dia telah mencoba melakukan ini berkali-kali, namun tidak menemukan apapun setiap saat. Jasmine, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali tentang pedang kedua Sirius? Ucap Yun Ce tiba-tiba bertanya. Di antara semua skill serangannya, tebasan serigala langit adalah yang paling kuat. Dan, tebasan serigala langit adalah pedang pertama dalam kitab Dewa Serigala Langit, dan itu sudah sangat kuat. Gerakan pedang berikutnya pasti memiliki kekuatan yang lebih mengejutkan. Saat itu, aku baru saja membalik-balik kitab Dewa Serigala Langit sambil menonton kakakku berlatih ilmu pedang. Aku hanya ingat rumus umum dan pedang pertama. Berbicara pada titik ini, Jasmine sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah jeda sebentar, serangkaian adegan tiba-tiba muncul di benak Yun Ce. Dalam adegan tersebut, seorang pria muda dengan sosok tampan dan fitur wajah yang tidak jelas saat ini sedang mengacungkan pedang berat yang sangat besar bahkan lebih besar dari tubuhnya. Setiap gelombang pedang yang berat menyebabkan angin dan awan bergemuruh, dan bumi berguncang. Ini adalah adegan kakakku berlatih ilmu pedang. Sebagian besar jurus pedang beratnya berasal dari kitab Dewa Serigala Langit, tapi hanya ada gerakan dan tidak ada seni yang mendalam. Selain itu, aku tidak dapat menjamin bahwa adegan-adegan ini tidak akan memiliki kesalahan dan kelalaian. Apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu dari ini atau tidak, itu semua tergantung padamu. Ucap Jasmine berkata dengan acuh tak acuh.
Yun Che tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menenangkan hatinya, dia mulai mengamati secara diam-diam sosok yang memegang pedang berat di benaknya, berulang kali. Keesokan harinya, arena wacana pedang di Villa Tianjian. Matahari belum terbit, dan arena wacana pedang sudah penuh. Hari ini adalah hari penutup turnamen pemeringkatan. Kedua belah pihak dalam pertarungan yang menentukan adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan yang baru berusia 17 tahun. Salah satunya adalah Yun Che, yang memiliki kekuatan paling dalam di antara semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi telah dikalahkan sepenuhnya oleh lawan yang kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya, dan akhirnya secara ajaib mencapai final. Yang lainnya adalah Xia Qingyue, yang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kemarin dan mengalahkan Ling Yun, mengejutkan seluruh penonton. Setelah pertempuran kemarin, dia telah menjadi keajaiban nomor satu Kekaisaran Angin Biru di antara semua orang, dan telah menggantikan Ling Yun sebagai orang nomor satu di generasi muda. Di masa depan, dia juga akan menjadi praktisi tingkat kaisar yang terkenal di Kekaisaran Angin Biru. Hari ini, awalnya ada dua pertarungan yang dijadwalkan di arena wacana pedang. Pertarungan pertama adalah perebutan tempat ketiga dan keempat, namun pertarungan ini langsung berakhir ketika Ling Jie kebobolan terlebih dahulu. Ling Yun, yang semula diharapkan menempati posisi pertama, kini menduduki peringkat ketiga. Sebelum turnamen pemeringkatan, semua orang telah membuat banyak prediksi mengenai pesaing mana yang akan menjadi tiga besar, dan satu-satunya prediksi dengan suara bulat adalah bahwa Ling Yun akan menempati posisi pertama. Jika dia tidak bertarung dengan Xia Qingyue kemarin, tidak akan ada yang memikirkan atau bahkan mempercayai kesimpulan seperti ini. Pertarungan terakhir dari turnamen peringkat, Yun Che dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, melawan Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Silakan kedua kontestan naik ke arena wacana pedang. Ucap Ling Wugu mengumumkan dengan lantang di tengah panggung diskusi pedang. Adik Yun, semoga berhasil. Kakak ipar, semoga berhasil. Yun Che berdiri dan tiba-tiba berbalik ke samping dan berkata, Yuanba, apakah kamu ingin aku menang, atau kamu ingin adikmu menang? Xia Yuanba bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, jika kakak iparku menang, tentu saja aku akan bahagia, dan jika adikku menang, tentu aku juga akan bahagia. Setelah membicarakan hal ini, mata Xia Yuanba tiba-tiba mulai berbinar. Wah! Sebelumnya, turnamen pemeringkatan hanya bisa muncul dalam mimpiku, tapi sekarang kakak dan kakak ipar bersaing memperebutkan tempat pertama, seolah-olah aku masih berada di dalam mimpi. Namun, jika saya harus membandingkan kalian berdua, saya masih berharap kakak ipar akan menang. Oh, kenapa? Ucap Yun Che bertanya sambil setengah tersenyum. Ini karena kakakku adalah perempuan, dan dia juga istri kakak iparku. Dikalahkan oleh kakak ipar sepertinya lebih masuk akal. Ucap Xia Yuanba menjawab dengan agak bingung. Hahaha, Yun Che tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Yuanba. Yuanba, kamu benar. Sebagai seorang pria, tidak apa-apa kalah dari orang lain, tapi kamu tidak akan pernah kalah dari istrimu sendiri. Tidak peduli apakah dia harimau betina atau burung phoenix betina, kamu harus menjaganya dengan kuat. Tunggangi dia di bawahmu. Xia Yuanba menatap dan mengangguk kosong. Meskipun dia belum sepenuhnya mencerna apa yang dikatakan Yun Che, dia masih merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Argumen Yun Che yang tidak benar membuat Chang Yue tersenyum beberapa saat, tapi dia tidak marah. Kata-kata yang penuh arogansi dan kejantanan ini seharusnya menyinggung seorang wanita, tetapi ketika Yun Che meneriakkannya dari mulutnya, dia tidak terkejut sama sekali, apalagi merasa jijik. Sebaliknya, ada perasaan bahwa ini adalah temperamennya. Di bawah tatapan ribuan orang, Yun Che berjalan ke tengah arena wacana pedang dan berdiri di hadapan Xia Qingyue. Pada saat ini, wajah Xia Qingyue ditutupi dengan kain kasa es, sehingga meskipun dia sangat dekat, dia tidak dapat melihat wajahnya. Tapi pemandangan mengejutkan kemarin sudah cukup membuatnya terkesan. Keduanya saling berhadapan dalam diam. Selain dari segelintir orang, tak seorang pun yang hadir akan mengira bahwa kedua orang yang tampaknya sama sekali tidak ada hubungannya ini, sebenarnya adalah pasangan suami istri sejati. Qingyue, tahukah kamu mengapa aku datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini? Ucap Yun Che berbicara lebih dulu, menatap mata Xia Qingyue, dan bertanya sambil tersenyum. Sebelum Xia Qingyue sempat menjawab,
Yun Ce melanjutkan, alasan pertama adalah untuk memenuhi keinginan kakak senior Sueruo. Saya sudah mencapai hal ini. Adapun alasan kedua, ucap Yun Ce mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan dengan kilatan cahaya abu-abu, dia telah menggenggam gagang Dragon Vault di tangannya. Ujung pedang, yang di dalamnya tertanam naga ganas, secara alami terkulai ke bawah, menembus tanah di bawahnya dengan ledakan keras. Hembusan kekuatan yang kental dan mendominasi juga melonjak dan menyebar seperti gelombang ke segala arah. Aku akan memberitahumu setelah aku mengalahkanmu. Begitu Dragon Vault keluar, tanpa kejutan apapun, kekuatan pedang Profound Surgawi mengejutkan seluruh penonton. Di Kekaisaran Angin Biru, ada total 7 senjata Profound Surgawi yang diketahui, tetapi pedang berat ini adalah senjata Tianxuan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Momentum semacam ini adalah senjata misterius surgawi. Itu juga merupakan senjata misterius surgawi kelas atas. Senjata Profound Surgawi seperti itu sebenarnya ada di Kekaisaran Blue Wind, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mungkinkah keluarga Kekaisaran Blue Wind menyembunyikannya selama ini? Sepertinya itu masih pedang yang berat. Pedang berat Tianxuan mungkin sulit dikendalikan bahkan oleh orang kuat di alam Profound Surgawi. Bisakah dia mengendalikannya? Tian, pedang berat Tianxuan, ucap Ling Jie berseru kaget, lalu diam-diam mengertakkan giginya. Pantas saja dia tidak ingin aku membayar kompensasi setelah pedang berat Profound Bumi itu dipatahkan. Ternyata dia sebenarnya memiliki pedang berat Profound Surgawi. Dengan kata lain, dia masih menahan diri dalam pertarungan kita kemarin, dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Hah? Ayah? Apa yang terjadi? Ah, kakak, ekspresimu juga menjadi sangat aneh. Ayah, apakah pedang itu terlihat seperti itu? Ucap Ling Yun tiba-tiba bertanya. Ling Yuefeng tidak menjawab, dan dengan cepat mengeluarkan buku klasik kuno dari cincin luar angkasa. Dia membalik buku klasik itu ke beberapa halaman pertama, dan setelah matanya berhenti sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang raksasa di tangan Yun Ce. Dia berkata dengan suara rendah, menurut informasi yang kami terima tentang Yun Ce dalam beberapa hari terakhir, dia pergi ke gurun kematian beberapa waktu lalu, dan dia tinggal di dalamnya selama 5 bulan sebelum keluar. Benarkah itu? Ucap Ling Yun bertanya. Sepertinya itu tidak mungkin salah. Ucap Ling Yuefeng menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. Pedang itu memang Dragon Vault. Apa? Dragon Vault? Gumam Ling Jie merasa nama ini terdengar familiar. Dia memikirkannya sejenak dan kemudian berkata dengan heran, Dragon Vault, bukankah itu pedang berat yang tercatat dalam sejarah sekte kita? Mungkinkah? Ling Yuefeng menjelaskan perlahan, catatan tentang Dragon Vault dapat ditelusuri kembali ke 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tidak lama setelah Villa Pedang Surgawi terbentuk, ada juga serangkaian pedang berat di villa. Tetapi hanya butuh 2 generasi sampai departemen ini mengalami kemunduran, dan pada generasi ketiga, hanya ada kurang dari 10 orang yang berlatih pedang berat. Pada saat itu, untuk membuat terobosan dan menghidupkan kembali pedang berat, tetua dari departemen itu berangkat ke gurun kematian dengan Dragon Vault. Catatan mengatakan bahwa Dragon Vault Sword ditempa oleh leluhur kita menggunakan batu abu-abu berumur 10.000 tahun. Tersegel di dalam pedang adalah jiwa-jiwa naga Tianxuan muda, itulah sebabnya dinamakan Dragon Vault. Tapi sejak pedang patahan naga lahir di dunia ini, ia tidak pernah sekalipun menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Setelah tetua departemen pedang berat itu memasuki gurun kematian dengan Dragon Vault, dia tidak pernah keluar sekalipun. Dan sejak saat itu, pedang patahan naga menghilang tanpa jejak. Menurut informasi yang saya terima, Yun Ce pernah pergi jauh ke gurun kematian. Pedang Profound Surgawi di tangannya persis sama dengan Dragon Vault dalam catatan. Seharusnya itu adalah Dragon Vault tanpa diragukan lagi. Ucap Ling Yuefeng mengerutkan kening. Ah, ayah, apakah kamu berpikir, menuntut agar pedang patahan naga kembali setelah turnamen peringkat? Ucap Ling Jie bertanya ragu-ragu, memperhatikan reaksi Ling Yuefeng dengan cermat. Tidak, ucap Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, saat itu, Villa Pedang Surgawi mencari pedang sesar naga selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan apapun, dan akhirnya menyerah. Dia bisa mendapatkan Dragon Vault karena kemampuan dan keberuntungannya sendiri. Villa Pedang Surgawi kita tidak berhak menuntutnya, tapi ini juga bisa dianggap sebagai takdir antara dia dan Villa Pedang Surgawi kita.
Bagaimanapun, itu adalah pedang berat yang ditempa oleh leluhur kita. Ini adalah pertarungan terakhir dari kompetisi peringkat tahun ini. Pemenangnya akan menjadi penguasa baru dari generasi muda Kekaisaran Angin Biru, dan akan menerima armor harta karun skala naga, yang diberikan oleh domain pedang surgawi perkasa di tanah suci. Ketika berbicara tentang armor skala naga, ekspresi sakit hati yang sedih jelas melintas di wajah Ling Yuefeng. Baju besi Tianxuan jauh lebih langka dan lebih berharga daripada senjata Tianxuan, tetapi baju besi skala naga ini juga merupakan yang tertinggi dari kelas tertinggi. Awalnya dianggap milik villa pedang surgawi mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa tembakan yang salah akan berakhir dengan memberikannya kepada orang lain. Tidak merasa patah hati akan terasa aneh. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard, pertempuran dimulai. Dragonfold ditarik keluar oleh Yun Ce dari bawah kakinya, memunculkan potongan-potongan kecil puing-puing yang berserakan. Dia melepaskan momentum besarnya tanpa syarat apapun. Dia memegang Dragonfold erat-erat dengan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, auranya sudah menyatu dengan aura Dragonfold. Sambil memperhatikan Xia Qingyue, dia berbicara dengan suara rendah, "Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu malam itu? Jika kita menjadi lawan, aku harap kamu akan menggunakan seluruh kekuatanmu dan tidak menahan apapun." Hati yang membara, buka. Yun Ce tiba-tiba meraung dengan suara nyaring, dan level kedua Dewa Jahat, Burning Heart, dibuka tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, aura energi dalam di tubuhnya tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Aura pada tingkat ini masih berada di tingkat ke-10 dari alam profound sejati, namun tidak diketahui berapa kali ketebalan aura ini melebihi batas alam profound sejati. Itu sebenarnya sangat kuat sehingga dengan cepat mendekati intensitas aura Xia Qingyue. Ling Jie mencondongkan tubuh ke depan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menjerit ketakutan. Awalnya, meskipun dia kalah dalam pertempuran kemarin, dia berpikir bahwa akan sangat sulit bagi Yun Ce untuk mengalahkannya. Namun, ketika Yun Ce mengeluarkan Dragonfold, kepercayaan dirinya langsung terpukul. Pada saat ini, intensitas energi mendalam Yun Ce tiba-tiba meningkat secara eksplosif, benar-benar berbeda dari kemarin, dan fakta ini dengan kejam menghantam hati Ling Jie. Dalam pertempuran kemarin, Yun Ce tidak hanya menyiramkan air ke senjatanya, tapi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada kekuatannya yang dalam. Jika Yun Ce menggunakan kekuatan sebesar itu kemarin dan menggunakan Dragonfold sebagai senjata, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Namun, segala sesuatunya secara alami tidak sesederhana yang dipikirkan Ling Jie. Tingkat kekuatan mendalam Yun Ce terlalu rendah, tapi dia hampir tidak bisa mempertahankan keadaan membara dengan mengandalkan Daofu Tujue yang menerobos ke tingkat kedua. Tapi itu hanya, nyaris, dan jika itu bertahan terlalu lama, mungkin meninggalkan gejala sisa tertentu. Kekuatan Yun Ce terlalu rendah. Bahkan dengan dukungan dari jalan hukum kesadaran tahap kedua yang telah dia lalui, dia hampir tidak dapat mempertahankan kondisi Burning Heart. Itu masih, nyaris, jadi jika pertempuran berlangsung terlalu lama, mungkin akan meninggalkan dampak yang pasti. Batas waktu dia dapat mempertahankan kondisi Burning Heart adalah sekitar 5 menit. Dan keadaan Burning Heart selama 5 menit ini adalah satu-satunya ketergantungannya terhadap Xia Qingyue. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan Xia Qingyue dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam, jika tidak, setelah Burning Heart tidak dapat dipertahankan, dia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Lonjakan kekuatan Yun Ce yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk Ling Yuefeng dan Qin Wushang. Dari awal turnamen peringkat hingga sekarang, satu demi satu situasi konyol dan luar biasa muncul dari Yun Ce, namun dia sebenarnya tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya. Melalui perkembangan turnamen peringkat, lawan-lawannya semakin kuat, namun dia hanya melepaskan sedikit dari kekuatan aslinya, dan pada saat ini, dia telah benar-benar melepaskan semua kekuatan yang dia miliki tanpa syarat. Yun Ce secara horizontal mencengkeram Dragonfold di depannya. Dengan teriakan keras, dia tiba-tiba menabrak Xia Qingyue. Di antara musuh-musuh di kehidupan masa lalunya, ada banyak musuh yang jauh melampaui dirinya. Dia adalah orang yang paling jelas tentang apa yang harus dilakukan melawan musuh yang kekuatannya jauh melebihi dia selama situasi di mana dia tidak dapat melarikan diri.
Cara paling bodoh untuk menyerahkannya adalah dengan bersaing, dan berusaha mengendalikan pihak lain. Cara terbaik untuk menanganinya adalah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk serangan habis-habisan yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, begitu Yun Ce muncul, dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun. Di atas Dragon Vault seberat lebih dari 8.000 kg, aura kekuatan sekeras iblis melonjak. Kekuatan mendominasi pedang ini membuat Xia Qingyue tidak memilih untuk melawan, tetapi melayang jauh. Dengan suara gemuruh, arena wacana pedang yang menyedihkan sekali lagi mengalami kehancuran besar. Yun Ce, yang telah menghempas ke udara tanpa jeda, tiba-tiba melompat dan memukul dada Xia Qingyue dengan pedang lain. Pedang berat itu mengeluarkan suara melolong seperti hantu jahat.